Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas lanjutan daripada buku OSN Fisika SMP ya. Karya Bapak Martin Kanginan. Kita akan melanjutkan ke bab 2 tentang kinematika atau tentang gerak. Latihan soalnya ada cukup banyak, sekitar 59 kalau nggak salah. Sehingga kita akan membagi menjadi 3 bagian di setiap 20 nomor. Oke, di bagian pertama kita akan membahas 20 nomor pertama. Di sini soal-soalnya sangat bervariasi ya. Ada tes 1 OSN 2008, OSK 2009, OSP ya. Jadi dari kota, provinsi, nasional. Itu tahun-tahun yang dulu yang lama itu sudah ada banyak yang dimasukkan di sini. Meskipun ini tahun-tahunnya sangat lama atau beberapa tahun yang lalu, tapi soal-soalnya masih sangat relevan sekali buat kita belajar karena untuk OSN-OSN-nya sekarang pun ya model soalnya konsepnya yang tidak jauh beda, tinggal kita kembangkan menjadi soal-soal atau menjadi permasalahan yang lebih variatif lagi. Oke, bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel kami. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal, perlu saya ingatkan bahwasanya materi gerak atau kinematika itu hanya membutuhkan 4 rumus saja, yaitu 1 rumus GLB dan 3 rumus GLBB. Pembahasan untuk rumus GLBB sudah pernah saya bahas di link ada di deskripsi nanti ya. Untuk bagian rumus GLB ya cuma 1 SVT saja. Oke, langsung saja kita bahas untuk nomor 1. Kalau kamu pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, manakah yang lebih jauh jarak yang kamu tempuh atau perpindahannya? Oke, di sini kamu harus tahu bedanya jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan tempuh. Jadi panjangnya seluruhnya. Kalau perpindahan itu adalah jarak terdekat ya. Jarak terdekat dari awal hingga akhir. Ini bedanya untuk jarak dan perpindahan. Sehingga untuk kasus jalan yang sangat lurus satu arah gini, lurus satu arah, jarak dan perpindahannya sama karena startnya di sini dan akhirnya di sini. Jarak dan perpindahannya sama. Tapi ketika kita berangkat ke sekolah, sangat jarang sekali ya, kecuali sekolah dan rumah itu berhadapan-hadapan atau dalam satu jalan itu mungkin bisa jadi. Tapi umumnya kalau dari rumah menuju ke sekolah itu kan tidak bisa langsung garis lurus, kita berkelok-kelok dulu ya, ada belokan-belokan sehingga jarak tempuhnya otomatis lebih jauh daripada perpindahannya. Maka yang lebih jauh adalah jarak ya. Ini umumnya ya. Kecuali kalau misalkan soal ini merupakan soal bentuk uraian, maka kasih keterangan kecuali ketika rumahnya di depan sekolah atau dalam satu garis lurus atau yang tidak ada belokannya, maka jarak dan perpindahannya sama-sama jauhnya. Itu bagian nomor 1. Kita lanjutkan di bagian nomor 2. Sebuah benda mula-mula bergerak lurus ke kiri sejauh 5 meter, kemudian ke kanan sejauh 10 meter. Jarak tempuh dan perpindahannya benda tersebut seperti apa? Oke, kita gambarkan diagram garisnya. Ini titik nolnya, dia ke kiri, ini 5 meter, kemudian ke kanan, ini sejauh 10 meter. Dari sini kelihatan bahwasanya jarak tempuhnya, sekali lagi jarak tempuh itu adalah panjang lintasan tempuh. Sehingga untuk jaraknya kita tuliskan sama dengan ya jarak 1 kita tambahkan jarak 2 sama dengan 5 tambahin 10 sama dengan 15 meter ya. Ke kiri 5, ke kanan 10. Untuk perpindahannya ya kita, karena perpindahan itu besaran vektor, ya berarti kita ke kiri itu kita notasikan sebagai negatif. Negatif S1 ditambahkan S2 sama dengan negatif 5 tambahin 10 sama dengan 5 meter. Karena dia besaran vektor, selain dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah 5 meter ke kanan. Maka jawabannya adalah A. Ini soal kota 2009. Kita lanjutkan di nomor 3. Sebuah mobil menempuh jarak 10 km ini dalam waktu 15 menit. Kecepatan rata-rata mobil tersebut, jawabannya dalam kilometer per jam. Sehingga di sini kita harus memainkan konversi kita ya. Untuk jaraknya, S-nya sama dengan 10 km. Nah, untuk waktunya, T-nya sama dengan 15 menit. Ini kita bagi 60 sama dengan 1/4 jam. Oke. Untuk kecepatan, V sama dengan S per T. Rumus dasarnya kan GLB ya. S sama dengan VT, SVT atau JKW. Cuma kalau di sini kita pakainya SVT ya, tidak pakai JKW lagi. Sehingga kecepatan adalah jarak bagi waktu atau perbandingan bagi waktu.
Sehingga tinggal kita masukkan 10 dibagi 1/4. 10 dibagi 1/4 sama kayak 10 kali 4, nilainya 40 km per jam. Jawabannya adalah Charlie. Berikutnya untuk nomor 4, sebuah mobil bergerak dalam kecepatan rata-rata 40 km per jam selama 15 menit. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah berapa? Oke, jawabannya dalam meter. Ini ada beberapa cara mengerjakannya. Kilometer per jamnya bisa kita rubah menjadi meter per sekon, dan 15 menitnya kita rubah menjadi detik. Nanti otomatis dapat meternya. Tapi itu terlalu lama ya. Lebih gampang kalau kita ngerubahnya dalam kilometer per jam, nanti hasilnya kilometer dan kita konversi menjadi meter. Sehingga tetap untuk V-nya sama dengan 40 km per jam. Untuk T-nya sama dengan 15/60, sama dengan cara yang di atas ini, sama dengan 1/4 jam. Sehingga untuk cari jarak JKW ya, atau SVT, jarak sama dengan kecepatan kali waktu, kecepatannya di angka 40, waktunya 1/4 jam. 4 dikalikan 1/4 sama dengan 10 km atau setara dengan 10.000 meter. Oke, jawabannya adalah alfa. Berikutnya untuk nomor 5. Wawan berangkat dari rumah menuju toko buku menggunakan sepeda dengan kecepatan tetap. Jarak rumah Wawan dengan toko buku adalah 6 km, ditempuh dalam waktu 20 menit. Lagi-lagi nilainya berbeda ya. Ini 20 menit, ini 6 km, jawabannya adalah meter per sekon, maka kita konversi saja. Untuk jaraknya, S-nya sama dengan 6 km, setara dengan 6.000 meter. Untuk waktunya T sama dengan 20 menit, ini setara dengan 20 dikalikan 60 detik. Kenapa nggak dikalikan? Ya, nanti bisa dicoret ya. Kayak kita dapetin kecepatannya sama dengan jarak dibagi waktu, 6.000 kita bagi 20 kali 60. Perhatikan, ini bisa kita coret ya. Ini kan 0,2 100 ya. Nolnya kita coret 1, tinggal 10 dibagi 2 sama dengan 5 meter per sekon. Dapat jawabannya A. Berikutnya di nomor 6. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, kita sketsa dulu lapangannya, dengan panjang 150 meter dan lebar 30 meter. Seorang pelari mengelilingi lapangan itu dengan kecepatan, ini velocity-nya, 1,8 meter per detik. Hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi 3 kali lapangan. Oke, berarti kita cari kelilingnya dulu. Keliling sama dengan 2 dikalikan 150, tambahin 30, dapat 2 dikalikan 180 sama dengan 360 meter. Ini berarti keliling, satu keliling ya. Karena dia 3 kali lipat, maka 3 keliling sama dengan 3 dikalikan 360, kita punya 1080 meter. Kemudian untuk cari waktunya, berarti kita cari dari rumus S sama dengan V kalikan T, kita punya T sama dengan S per V, maka jaraknya sama dengan 3 dikalikan 360. Kita pakai ini aja ya, jangan pakai ini. Nanti biasanya bisa kita coret ya. Dibagi kecepatannya 1,8. Berarti kita tuliskan 18 kali 10 pangkat negatif 1. Ini bagian 36 sama 18 bisa kita bagi, coret ya. Dapat nilainya 2. 3 kali 2 kita dapat nilainya 60. 0 ini. 10 minus 1 naik ke atas sehingga 600 detik. Dapat. Oke, tidak ada jawaban 600 detik. Kita konversi lagi, kita jadikan menit, berarti sama dengan 600 kita bagi 60. Dapat nilainya ini, coret ya, coret, dapat nilainya 10 menit. Oke, masih nggak ada jawaban 10 menit, kita bikin jam. 10 menit itu berarti sama dengan 10/60, 1/6 jam. Oke, berarti ini nggak ada pilihan yang tepat. Sepertinya ada yang kurang tepat ya di soal ini. Sehingga jawabannya yang kita hasilkan yaitu 60 detiknya, atau 10 menit, atau di 1/6 jam. Oke, tidak apa-apa, yang penting kita tahu cara pengerjaannya. Kita lanjutkan di nomor 7. Jarak kota Surabaya dan Jakarta 936 km. Andi berangkat, ini ya jaraknya. Andi berangkat pukul 17.00, ini jam apa ini? Jam 5 ya. Jam 5 sore hari Sabtu dengan mengendarai mobilnya dan sampai di Jakarta pukul 5 hari Minggunya. Berarti dia melakukan perjalanan dari jam 5 sore hingga jam 5 pagi, berarti 12 jam ya. Kecepatan rata-rata mobil Andi adalah berapa? Ya, kita dapat nilai kecepatannya V sama dengan S per T. S-nya sama dengan 936, kita bagi T-nya 12. Waduh, agak susah ini ya. 936 kita bagi angka 12,
93 dibagi 12 ini 7 kali 12 84 ya, kita kurangin 3 kita kurangin 4 ini nggak bisa pinjam, 13 kurangi 4 dapatnya 9, ini 6, 96 bagi 12 ini 8 kali 12 ini 96. Oke, habis ya. Hasilnya adalah 78 km per jam. Nih. Kita lanjutkan lagi nomor 8. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X positif pada waktu itu T berapa ya? T4 dan adalah X5 meter. Pada waktu T7 adalah 32 meter. Berapakah kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu antara T4 hingga T7? Sama saja cara mengerjakannya. V sama dengan delta S per delta T sama dengan S2 min S1 per T2 min T1. Lah, S ini bisa kita ganti menjadi X ya. Boleh ya. Sehingga X2 nilainya di angka ini 32. Kita kurangin 5 per T2 di angka 7. Kita kurangi T1-nya di angka 4. 32 kita kurangi 5 sama dengan 27. 7 kurangi 4, 3. 27 bagi 3 sama dengan 9. Satuannya meter dan sekon, 9 meter per sekon. Berikutnya di nomor 9. Sebuah mobil menempuh jarak 100 meter dalam waktu 6 sekon, tetapi jarak tempuh tiap sekonnya berbeda. Selama sekon pertama jarak tempuhnya 5 meter, sekon kedua 10 meter, sekon ketiga 15 meter, sekon keempat 20 meter, dan selama 2 sekon terakhir 50 meter. Kalau kita pecah ya, satu sekon pertama itu 5 meter, selama sekon kedua ini gimana nih? Sekon pertama, sekon kedua, selama sekon ketiga, oke ini yang kedua, masih 1 sekon ya. Ini 5 meter, kemudian 10 meter, lanjutannya 15 meter, kemudian 20 meter sama 50 meter. Tuh 2, 3, 4, 5, ini 2 sekon ya. Ini 1 sekon, 1 sekon, ini 2 sekon ya, 2 sekon terakhir. 2, 3, 4, 5, 6 sekon, benar. Kita cek ya. 50, 70, ini 80, 100, oke ini 100 meter. Maka kecepatan rata-rata V sama dengan tetap ya S per T. S-nya di angka 100, T-nya di angka 6. 100 kita bagi 6. Ini 16,6666 sehingga jawabannya 16,7 meter per sekon. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Wah, ini banyak ini. Grafik di bawah ini merupakan grafik perpindahan meter suatu benda sebagai fungsi waktu atau detik. Grafik ini digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 10, 11, dan 12. Wah, banyak sekali. Oke, perlu diperhatikan grafiknya ini grafik perpindahan terhadap waktu. Berarti kalau kita tulis ulang di sini ya, S ini T grafiknya. Ini grafiknya kurang tepat ya, karena nolnya di sini. Kemudian ini 3, ini 9, ini 18. Kalau kita perhatikan ini kan 9, maka ini 18. Berarti kan ini separuhnya seharusnya. Ini seharusnya 4,5. Ini juga 9 tambahin 4,5. Berarti ini di angka berapa ini? Tambah 4,5 di 13,5 ya. Sehingga 18. Pasnya seharusnya kayak gini. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Nah, dari titik A ke titik B, ini titik A ke titik B. Grafiknya seperti ini ya. Ini kalau kita perhatikan, ini S per T, jarak tiap waktu. Jadi, tiap nambah waktu, jarak ini ya, dari 0 ke 2, ya, ini kan setiap 2 detik, posisinya berpindah, berapa ini? 4,5. Ini dari 2 ke 4, berarti kan 2 detik, posisinya berpindah juga, nambah 4,5. Sehingga, dia itu memiliki perubahan jarak per perubahan waktu yang konstan. Alias dia kalau grafik ST atau perpindahan terhadap waktu dan grafiknya miring lurus seperti ini, linear ya, maka dia memiliki jenis gerak yaitu GLB. Karena dia jenisnya GLB atau gerak lurus beraturan, berarti dia memiliki kecepatan yang konstan, sedangkan nilai percepatannya bernilai 0. Maka benda bergerak dengan percepatan konstan ini salah. Benda bergerak dengan kecepatan konstan iya, benda diam tidak ya, karena dia bergerak ya. Benda bergerak pada satu garis lurus dengan kecepatan berubah-ubah, ini GLB ini juga bukan. Maka jawabannya adalah bravo.
Selanjutnya nomor 11. Nah, ini nomor 11 sama 12 masih menggunakan grafik yang sama. Ini sekali lagi grafik jarak atau posisi terhadap waktu ya. Untuk nomor 11 kita lihat kecepatan rata-rata benda dari titik T2 hingga titik T10. Berarti untuk V sama dengan S per T, tetap seperti ini. Sehingga kita cek untuk posisi saat detik kedua hingga detik ke-10. Ini kan kita tulisin S2 min S1 per T2 min T1. Maksudnya S2 itu posisi saat detik ke-10 nya ya, akhir nih ya. Kita cek dulu posisi di detik ke-10. Ini posisi di detik ke-10 di sini. Yang detik kedua di sini. Kalau perhatikan di detik ke-10 dia posisinya di 18 dan detik kedua posisinya di 9. Berarti ini kan S2-nya itu kan di 18, S1-nya di 9. Maka kita tuliskan ini sama dengan 18 kurangi 9 per T2-nya tadi di detik ke-10. Kita kurangin 2 sama dengan 9 per 8 meter per second. Ya, hasilnya nggak bulat ya. Ini bentuknya pecahan. Oke, berikutnya nomor 12. Kapan benda diam? Kita cek ya. Benda diam itu berarti ketika dia memiliki kecepatan sebesar 0. Kalau kecepatan sebesar 0, tapi kan ini masalahnya grafiknya atau kurvanya posisi terhadap waktu, berarti kita cari yang dia tidak melakukan perpindahan. Atau ketika kecepatannya 0, berarti kan dia nggak gerak sama sekali, nggak kemana-mana, posisinya tetap. Berarti cari grafik atau garis yang lurus ya, yang konstan. Dalam hal ini pada detik ke-10 sampai ke detik ke berapa ini? 10 ini nambahnya 22 ya. Berarti 10 ini 12 ini 14. 10 hingga detik ke-14. Ini posisinya tetap di 18. Berarti pada posisi DE dia diam. Ini DE dia diam. Siapanya? Charlie. Kita lanjutkan di nomor 13. Grafik berikut menyatakan posisi sebuah mobil sebagai fungsi waktu selama 10 detik T0 sampai T10. Mobil menempuh lintasan jauh. Ini nggak ada grafiknya kayaknya. Ini OSK 2005, ini OSK 2006. Oke, kita bikin aja grafiknya sendiri. Ini kan grafik menyatakan posisi mobil sebagai fungsi waktu. Sehingga kalau ada posisi grafik seperti ini kita grafik S ya, dalam meter. Ini grafik T dalam sekon. Ketika yang ditanyain itu adalah mobil menempuh lintasan sejauh, maka yang kita perhatikan seperti ini. Katakanlah detik ini detik ke-0 ya, ini detik kedua, 4, 6, 8, 10 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Kita bikin aja kurvanya, misalkan ini di angka 2, ini angka 4, ini angka 6, ini angka 8. Oke, misalkan kurvanya dari sini dia naik ke posisi 4, kemudian konstan di posisi 8, kemudian turun ke posisi 2. Katakanlah grafiknya seperti ini. Seperti ini. Oke. Berarti dia melakukan dari detik 0 sampai detik keempat, dia melakukan perpindahan dari posisi 0 ke posisi 4, kemudian detik keempat hingga detik ke-8 dia diam. Dari detik 8 turun ke detik ke-10, dia bergerak mundur atau ke belakang dari 4 ke 2. Kalau kita gambarkan dia habis gerak ke kanan, itu geraknya ke kiri. Ya. Jadi ke kanannya ini kan 0 sampai 4, ini 0 hingga 4 di sini. Ini 4 kemudian ke kirinya hingga ke 2. Ini balik lagi ke angka 2. Kalau pertanyaannya adalah menempuh lintasan, berarti kan ke kanan 4, ke kiri 2. Berarti 4 tambahin 2 sama dengan 6. Ya ini nggak ada ya, kita bikin soal sendiri. Tapi misalkan pertanyaannya adalah perpindahan, berarti ke kanannya 4, ya ke kirinya 2, sehingga perpindahannya ini aja. Ini kalau ini perpindahannya, nanti hasilnya 2 saja. Jadi cara bacanya seperti itu. Langsung aja kita lanjutkan di nomor 14. Ini 16 menggunakan grafik ini. Oke. Grafik di bawah ini adalah grafik kecepatan dalam meter per sekon suatu benda sebagai fungsi waktu dalam detik ya. Nomor 14 pertanyaannya adalah dari titik A ke titik enggak tahu ya. Kalau A ya dari B saja ya. Dari titik A ke titik B dia melakukan gerak apa? Karena dia jenis grafiknya itu grafik kecepatan terhadap waktu. Kita tuliskan UV dalam meter per sekon, ini T-nya dalam sekon. Dari titik A ke titik B ini melakukan namanya GLBB dipercepat. Perhatikan. Detik kedua dia punya kecepatan 4 meter per sekon, detik ke ini 5 ya, memiliki kecepatan 8 meter per sekon, detik ke 6 memiliki kecepatan 12 meter per sekon. Berarti dia
Jenisnya dari titik A ke B merupakan jenis GLBB dipercepat atau GLBB positif karena kecepatannya nambah setiap penambahan waktu. Kemudian untuk nomor 15, kecepatan rata-rata benda dari titik A ke titik B. Karena yang ditanya ini adalah kecepatan rata-rata. Ini kecepatan rata-rata. Karena kecepatan itu kan merupakan besaran vektor ya. Sehingga kecepatan rata-rata sama dengan ya perpindahan kita bagi dengan waktu. Yang perlu kita perhatikan ini kan diminta dari titik A ke titik B. Karena perpindahannya untuk grafik ya, khusus grafik kecepatan terhadap waktu, luas area di bawah kurva itu merupakan jarak tempuhnya. Nolnya kan di sini, berarti di sini. Nah, di sini ya. Ini luas area di bawah kurva ini. Ya. Ini merupakan perpindahannya. Ini di sini ya. Ini merupakan perpindahannya. Sehingga untuk cari perpindahannya, kita cari luas area di bawah kurvanya itu. Berarti untuk luas dari A ke B sama dengan ini kan bentuknya trapesium ya. Berarti A plus B ini yang sejajarnya ini 4. Kita tambahin yang bawahnya ini 0 ke 12 per 2 kalikan tingginya ini 2 ke 6 ini kan 4 ya. Ini bisa kita coret dapat 2. 4 tambahin 12 ini 16 kalikan 2 sama dengan 32 meter. Oke. Ini 32. Waktunya dari A ke B ini kan 2 ke 6. 2 ke 6 itu kan 4 sekon ya. 32 kita bagi 4 nilainya 8 meter per sekon. Ya, nggak ada pilihannya. Tapi benar, jawabannya 8 meter per second. Berikutnya kita lanjutkan di nomor 16, kapan benda diam? Benda diam ini berarti dia memiliki kecepatan sama dengan 0. Kita cek ketika dia kecepatannya sama dengan 0, di A ini kecepatannya 4, di B 12, di C juga 12, di D ini kecepatannya 0. Sehingga di posisi D inilah dia memiliki kecepatan sebesar 0. Ya, jawabannya adalah D, langsung aja, gampang ini. Kita lanjutkan di nomor 17. Ini sebuah mobil bergerak lurus dengan laju ditunjukkan oleh grafik berikut. Selama 10 detik pertama mobil menempuh jarak berapa? Jadi caranya sama kayak tadi. Diminta ini ya, jarak tempuh mobil selama 10 detik. Sehingga tinggal kita cari luas di bawah kurva. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini khusus untuk grafik kecepatan terhadap waktu, ini boleh, bisa. Ini cari luas ini aja. Ini kan bentuknya segitiga. Sehingga tinggal luasnya sama dengan setengah kali alasnya 10, tingginya juga 10. Kita coret ya, dapatnya di angka 5 sama dengan 50 meter. Jawabannya delta. Ya, mudah sekali. Berikutnya di nomor 18 yang ditanyakan, perhatikan grafik jarak terhadap waktu pada gambar di bawah. Besar kecepatan rata-rata kendaraan pada perjalanan tersebut. Oke, perhatikan, ini dalam kilometer, ini dalam menit. Yang ditanyain dalam kilometer per jam. Sehingga kita harus tahu bahwasanya 60 menit sama dengan 1 jam. Sehingga biar per jam kita cek yang 60 menit ini. Kita naik ke atas, tarik ya, di titik sini. Dia punya kecepatan 40, berarti 40 km per jam. C, selesai. Berikutnya nomor 19. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Lagi-lagi grafik kecepatan terhadap waktu. Oke, kita lihat pertanyaannya. Hitung kecepatan rata-ratanya. Kemudian kelajuan rata-rata dalam waktu 8 sekon. Berarti diminta dalam 8 sekon. Ini grafiknya agak beda, meskipun grafiknya tetap grafik kecepatan terhadap waktu, tapi perhatikan ada bagian yang ada di bagian bawah. Ini ya, ini di bagian bawah, ini juga ada yang di bagian atas. Di sini kecepatannya positif, dia geraknya ke kanan, ya. Yang ini nilainya negatif, berarti dia geraknya ke kiri ya. Ingat ya, kecepatan itu besaran vektor. Jadi ceritanya ini dari detik ke 0, dia itu gerak ke kiri. Ya, sampai detik ke-4 ya. Ini T sama dengan 0, ini T sama dengan 4. Setelah T sama dengan 4 dia balik ke kanan ceritanya sampai T sama dengan 8. Ya, belum tentu di kanannya 0 ya, bisa jadi di kirinya 0 juga atau pas di 0-nya lagi. Ini dia dari kiri kemudian ke kanan. Sehingga untuk cari kecepatan rata-ratanya, berarti kan kecepatan itu kan besaran vektor ya. Untuk kecepatannya nanti perpindahan ya, pindahnya dibagi waktu, sedangkan untuk kelajuannya berarti kita cari jaraknya, kita bagi waktu. Tinggal kita cari luasnya saja. Ini luas yang bawah dulu. Ini kan bentuknya segitiga, sehingga setengah kali alasnya ini 4, tingginya ini 3. Kita coret, dapatnya 2, 2 kali 3 di 6 meter. Berarti ke kirinya dia 6 meter. Kemudian ke kanannya ini bentuknya trapesium. 6 ke 8 ini 2. Ditambahkan yang atas ini 4 ke 8 ini 4. Dibagi 2. Tingginya ini 3. Ya, ini 4
tambahin 2, ini 6, ya, sama dengan 6 per 2 kalikan 3, coret-coret dapat 3 kali 3 ini 9. Oh, benar ini 9 meter ya. Sehingga dia ke kirinya 6 meter, ke kanannya 9 meter. Sehingga dapat untuk perpindahannya, ya perpindahannya kita dapat sama dengan negatif 6 plus 9 sama dengan 3 meter. Untuk jarak tempuhnya itu sama dengan 6 tambah 9, nilainya sama dengan 15 meter. Oke, tinggal kita hitung untuk kecepatan rata-ratanya, berarti 3 dibagi 8, ya 3/8 meter per sekon. Untuk jarak tempuhnya, ini berapa tadi? Jaraknya 15 per 8, ya 15 per 8 meter per sekon. Tinggal nanti kalau kita rubah ke bentuk desimal, ya bisa. 3/8 ini setara dengan 0,375. 15/8 setara dengan 1/7/8. Sama dengan ini 1,875 kalau nggak salah ya, meter per sekon. Oke, kita lanjutkan di nomor 20. Seorang mengajar sebuah bis dengan grafik kecepatan terhadap waktu dapat disederhanakan sebagai gambar berikut. Ini ya. Cara yang ditempuh orang tersebut adalah, ya sama aja, kita cari luas area di bawah kurva ini, cari semuanya luasnya. Ada 3 bagian ya, kita pecah ya. Dia ada persegi panjang, ada trapesium, kemudian ada yang bagian segitiga. Tinggal kita hitung satu persatu aja. Ini gampang ya. Ini 2 kalikan 2, ini 4 meter. Ini yang gampang dulu ya. Ini kan 3 ke 5 ini 2, ini 4, berarti setengah dikalikan 2 dikalikan 4, ya sama dengan 4 meter juga. Tinggal yang ini 2 ditambahkan ini 2, yang ininya 4 per 2 kalikan tingginya ini 1. Ini 2 tambah 4, 6 bagi 2, 3 meter. Oke, tinggal kita total aja, maka jarak totalnya sama dengan 4 tambahin 3 tambahin 4, ya, dapatnya 11 meter. Jawabannya bravo. Oke, ini pembahasan bagian pertama di 20 nomor pertama dari buku OSN Fisika SMP karya Bapak Martin Kanginan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mempelajari persiapan OSN, Olimpiade Sains Nasional, baik tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun nasional. Meskipun ini soal-soal daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi saya yakin ini masih relevan, masih bisa kita gunakan, dan masih sering keluar model-model soal seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel kami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.